Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Amelia Sraul Rahma dengan NIM 2019310046. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia Dewi dengan NIM 2019310113. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nila Yusfi Audina dengan NIM 2019310150. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Aisyah Fahirbanapila dengan NIM 2019310158. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ranila Anifa dengan NIM 2019310161. Baik, pada minggu ini kelompok 6 akan menjelaskan tentang Auditing Computer Based Information System. Jadi pengertian dari audit sendiri ini adalah proses sistematis atas perolehan dan mengevaluasi bukti mengenai pernyataan tentang tindakan dan peristiwa ekonomi untuk memastikan tingkat korespondensi antara pernyataan dan kriteria yang ditetapkan. Nah, kemudian hasilnya ini akan dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan. Selanjutnya ada audit internal. Nah, pengertian dari audit internal ini sendiri adalah kegiatan konsultasi independen objektif dan konsultasi yang dirancang untuk menambah nilai dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi dari organisasi tersebut. Selanjutnya ada 5 jenis audit internal. Yang pertama ada audit keuangan, dan ini tuh berfungsi untuk memeriksa keandalan dan integritas transaksi keuangan, catatan akuntansi, dan laporan keuangan. Yang kedua ada suatu sistem informasi atau pengendalian internal. Nah, ini tuh untuk mengaudit tinjauan kendali AIS untuk menilai kepatuhannya terhadap kebijakan dan prosedur pengendalian internal serta efektivitasnya dalam melindungi aset. Nah, biasanya audit ini mengevaluasi input dan output sistem, terus untuk mengontrol pemrosesan. Terus yang ketiga ada rencana percadangan dan pemulihan, keamanan sistem, serta bantuan fasilitas komputer. Yang ketiga ada audit operasional, di mana ini tuh berkaitan dengan penggunaan sumber daya secara ekonomis, efisiensi, dan pemenuhan tujuan serta sasaran yang sudah ditetapkan. Yang keempat ada audit kepatuhan, di mana ini tuh untuk menentukan apakah entitas ini mematuhi hukum, peraturan, kebijakan, dan prosedur yang berlaku. Nah, biasanya audit ini seringkali digunakan untuk menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan proses dan kontrol yang digunakan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Yang kelima ada audit investigasi. Nah, di sini itu untuk memeriksa insiden kemungkinan adanya kecurangan, penyalahgunaan aset. Nah, biasanya itu audit eksternal bertanggung jawab kepada pemegang saham perusahaan dan sebagian besar berkaitan dengan mengumpulkan bukti yang diperlukan untuk menyatakan pendapatan atas laporan keuangan. Baik, selanjutnya ada 3 jenis risiko audit. Jadi yang pertama ada risiko inheren, yaitu suatu ukuran yang dipergunakan oleh auditor dalam menilai adanya kemungkinan bahwa terdapat sejumlah kekeliruan atau kecurangan dalam penyajian. Nah, sebagai contoh itu sebuah sistem yang menggunakan pemrosesan online, terus bentuk-bentuk teknologi canggih lainnya yang memiliki risiko lebih melekat daripada sejumlah sistem pemrosesan. Untuk yang kedua yaitu risiko pengendalian, di mana risiko ini bahwa salah satu material akan melalui struktur pengendalian internal ke dalam laporan keuangan. Nah, perusahaan dengan kontrol internal ini yang lemah memiliki risiko kontrol yang lebih tinggi daripada perusahaan dengan kontrol yang kuat. Sedangkan untuk yang ketiga ada risiko deteksi. Nah, risiko deteksi ini adalah risiko bahwa auditor dan prosedur auditnya itu akan gagal mendeteksi kesalahan material atau salah saji. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan audit. Tahapan audit itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama perencanaan, yang kedua pengumpulan bukti, yang ketiga evaluasi bukti, yang keempat mengkomunikasikan hasil audit.
Audit planning atau perencanaan audit menentukan mengapa, bagaimana, kapan, dan oleh siapa audit akan dilakukan. Langkah pertama adalah menetapkan ruang lingkup dan tujuan audit. Sebagai contoh, audit terhadap perusahaan publik menentukan apakah laporan keuangannya disajikan secara wajar. Begitu pula sebaliknya. Audit internal dapat memeriksa departemen atau aplikasi komputer tertentu. Pengumpulan bukti audit. Sebagian besar upaya audit dihabiskan untuk mengumpulkan bukti, karena banyak tes audit tidak dapat dilakukan pada semua item yang ditinjau. Sering dilakukan berdasarkan sampel. Evaluasi bukti audit. Auditor mengevaluasi bukti yang dikumpulkan dan memutuskan apakah itu mendukung kesimpulan yang menguntungkan atau tidak menguntungkan. Mengkomunikasikan hasil audit. Auditor menyerahkan laporan tertulis yang merangkum temuan audit dan rekomendasi kepada manajemen, komite audit, dewan direksi, dan pihak lain yang sesuai. Setelah itu, auditor sering melakukan studi tidak lanjut untuk memastikan apakah rekomendasi telah diterapkan. Cara untuk mengumpulkan bukti audit. Yang pertama, pengamatan atau observation, kegiatan yang diaudit. Kedua, tinjauan dokumentasi atau review of documentation, untuk memahami bagaimana proses tertentu atau sistem kontrol internal seharusnya berfungsi. Ketiga, diskusi atau discussion dengan karyawan tentang pekerjaan mereka dan tentang bagaimana mereka melaksanakan prosedur tertentu. Keempat, kuesioner yang mengumpulkan data. Yang kelima, pemeriksaan fisik atau physical examination, kuantitas atau kondisi aset berwujud seperti peralatan dan inventaris. Keenam, konfirmasi atau confirmation, keakuratan informasi seperti saldo akun pelanggan melalui komunikasi dengan pihak ketiga yang independen. Ketujuh, performa atau performance, perhitungan untuk memverifikasi informasi kuantitatif, misalnya menghitung ulang biaya penyusunan tahunan. 8. Menjamin validitas transaksi dengan memeriksa dokumen pendukung seperti pesanan pembelian, laporan penerimaan, dan faktur vendor yang mendukung transaksi hutang dagang. 9. Tinjauan analisis atau analytical review, hubungan dan tren di antara informasi untuk mendeteksi item yang harus diselidiki lebih lanjut. Misalnya, seorang auditor untuk toko rantai menemukan bahwa rasio atau toko dari piutang dagang terhadap penjualan tertentu tinggi. Investigasi mengungkapkan bahwa manajer mengalihkan dana yang terkumpul untuk penggunaan pribadinya. Evaluasi bukti audit. Poin pertama, auditor mengevaluasi bukti yang dikumpulkan. Jika tidak meyakinkan, auditor melakukan prosedur tambahan yang cukup untuk mencapai kesimpulan yang pasti. Karena kesalahan ada di sebagian besar sistem, auditor fokus pada mendeteksi dan melaporkan kesalahan secara signifikan. Mengaruhi interpretasi manajemen terhadap temuan audit. Poin kedua, auditor menentukan materialitas jumlah kesalahan. Materialitas lebih penting untuk audit eksternal, di mana penekanannya adalah kewajaran laporan keuangan, daripada audit internal, di mana fokusnya adalah kepatuhan pada kebijakan manajemen. Poin ketiga, auditor mencari kepastian yang masuk akal. Karena mahal untuk mencari jaminan penuh, auditor memiliki risiko bahwa kesimpulan audit salah. Ketika risiko inheren atau risiko pengendalian tinggi, auditor harus mendapatkan jaminan yang lebih besar untuk mengimbangi ketidakpastian dan risiko yang lebih besar. Poin keempat, dalam semua tahap audit, temuan dan kesimpulan didokumentasikan. Dokumentasi sangat penting pada tahap evaluasi, ketika kesimpulan harus dicapai dan didukung. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang mengkomunikasikan hasil audit. Auditor menyerahkan laporan tertulis yang merangkum temuan audit
dan rekomendasi kepada manajemen, komite audit, dewan direksi, dan pihak lain yang sesuai. Setelah itu, auditor sering melakukan studi tindak lanjut untuk memastikan apakah rekomendasi telah diterapkan. Kemudian ada pendekatan audit berbasis risiko, yaitu suatu teknik audit di mana semua kegiatan audit yang dimulai dari perencanaan audit, pelaksanaan audit, dan pelaporan hasil audit berbasis pada prioritas risiko perusahaan yang telah ditetapkan bersama manajemen operasional dengan melakukan risk assessment. Nah, risk assessment ini menyoroti peran internal auditor dalam mengidentifikasi dan menganalisis risiko bisnis yang dihadapi perusahaan, sehingga diperlukan sikap proaktif dari internal auditor dalam mengenali risiko-risiko yang dihadapi manajemen dalam mencapai tujuan organisasi. Internal auditor dalam hal ini dapat menjadi mitra manajemen dalam meminimalkan risiko kerugian serta memaksimalkan peluang yang dimiliki perusahaan. Nah, pendekatan audit berbasis risiko ini yaitu menentukan ancaman seperti penipuan dan kesalahan, kemudian mengidentifikasi prosedur kontrol, kemudian mengevaluasi kelemahan kontrol, dan mengevaluasi prosedur kontrol. Tujuan dari metode audit berbasis risiko ialah mengurangi risiko perusahaan, mengantisipasi risiko potensial yang dapat merugikan operasional perusahaan, dan melindungi perusahaan dari kejadian yang tidak terduga, dan diantisipasi sebelum kejadian tersebut benar-benar terjadi. Dan ada tujuan audit sistem informasi. Yang pertama, ketentuan keamanan, melindungi peralatan komputer, kerusakan yang tidak sah. Kemudian pengembangan dan akuisisi program dilakukan sesuai dengan otorisasi umum dan khusus manajemen. Kemudian modifikasi program memiliki otorisasi dan persetujuan manajemen. Pemrosesan transaksi, file, laporan, dan catatan komputer lainnya akurat dan lengkap. Sumber data yang tidak akurat ditangani sesuai dengan kebijakan manajerial yang ditentukan oleh suatu perusahaan. Kemudian yang terakhir ada file data komputer akurat, lengkap, dan rahasia. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini, saya akan menjelaskan tentang tes auditor untuk perubahan program yang tidak sah. Yang pertama, program perbandingan kode sumber. Setelah menguji program baru, auditor menyimpan salinan kode sumbernya. Auditor menggunakan program perbandingan kode sumber atau Source Code Comparison Program untuk membandingkan versi program saat ini dengan kode sumber. Jika tidak ada perubahan yang diotorisasi, kedua versi harus identik, perbedaan harus diselidiki. Jika perbedaannya adalah perubahan yang diotorisasi, auditor memeriksa spesifikasi perubahan program untuk memastikan bahwa perubahan itu diotorisasi dan dimasukkan dengan benar. Yang kedua, teknik pemrosesan ulang. Dalam teknik pemrosesan ulang, auditor memproses ulang data menggunakan kode sumber dan membandingkan output dengan output perusahaan. Perbedaan dalam output diselidiki. Yang ketiga, simulasi paralel. Dalam simulasi paralel, auditor menulis program alih-alih menggunakan kode sumber, membandingkan keluaran, dan menyelidiki perbedaan. Simulasi paralel dapat digunakan untuk menguji suatu program selama proses implementasi. Sebagai contoh, Jason menggunakan teknik ini untuk menguji sebagian dari sistem penggajian Departemen Penjualan Baru SPP. Processing test data atau pengolahan data uji. Salah satu cara untuk menguji suatu program adalah dengan memproses seperangkat hipotesis yang valid dan transaksi yang tidak valid. Program harus memproses semua transaksi yang valid dengan benar dan menolak semua yang tidak valid. Semua jalur logika harus diperiksa oleh satu atau lebih transaksi uji. Tidak valid data termasuk catatan dengan data yang hilang, bidang yang berisi jumlah yang terlalu besar, tidak valid nomor akun, atau kode pemrosesan, data non-numerik dalam bidang numerik, dan catatan dari urutan.
teknik audit bersamaan atau concurrent. Yang pertama, Integrated Test Facility atau ITF, yaitu menyisipkan catatan fiktif yang mewakili divisi, departemen, pelanggan, atau pemasok fiktif dalam file induk perusahaan. Memproses transaksi pengujian untuk memperbaruinya tidak akan mempengaruhi catatan aktual, karena catatan fiktif dan aktual diproses bersama. Karyawan perusahaan tidak mengetahui pengujian. Sistem membedakan catatan ITF dan catatan aktual, mengumpulkan informasi tentang transaksi pengujian dan melaporkan hasilnya. Yang kedua, teknik snapshot. Dalam teknik snapshot, transaksi yang dipilih ditandai dengan kode khusus. Modul audit mencatat transaksi ini dan catatan file induknya sebelum dan sesudah memproses dan menyimpan data dalam file khusus. Auditor meninjau data untuk memverifikasi bahwa semua langkah pemrosesan telah dilaksanakan dengan benar. Yang ketiga, Sistem Control Audit Review File atau SCARF, yaitu menggunakan modul audit tertanam untuk terus memantau aktivitas transaksi, mengumpulkan data tentang transaksi dengan signifikansi audit khusus, dan menyimpannya dalam file SCARF atau log audit. Transaksi yang dicatat termasuk yang melebihi batas dolar yang ditentukan, yang melibatkan akun tidak aktif, menyimpang dari kebijakan perusahaan, atau mengandung penurunan nilai aset. Yang keempat, audit hook atau kait audit adalah rutinitas audit yang memberitahu auditor tentang transaksi yang dipertanyakan, sesering yang terjadi. Penggunaan kait audit state form termasuk bagaimana perusahaan mendeteksi penipuan besar. Teknik yang kelima, Continuous and Intermittent Simulation atau CIS, yaitu menanamkan modal audit sistem manajemen basis data MA atau DBMS yang memeriksa semua transaksi yang memperbarui basis data dengan menggunakan kriteria yang mirip dengan SCARF. Jika suatu transaksi memiliki signifikansi audit khusus, modul CIS secara mandiri memproses data dengan cara yang mirip dengan simulasi paralel, mencatat hasilnya, dan membandingkannya dengan data yang diperoleh oleh DBMS. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sudah rekan saya presentasikan, dan di sini saya akan menerangkan tentang analisa logika program, yang dimana jika auditor mencurigai bahwa suatu program mengandung kode yang tidak sah atau kesalahan serius, analisis terperinci dari logika program mungkin diperlukan. Jadi ini memakan waktu dan membutuhkan kecakapan dalam bahasa pemrograman yang sesuai, sehingga harus digunakan sebagai upaya terakhir. Auditor menganalisis pengembangan, pengoperasian, dan dokumentasi program serta cetakan kode sumber. Mereka juga menggunakan paket perangkat lunak sebagai berikut. Baik, yang pertama adalah program flowchart otomatis, yang dimana mengartikan kode sumber dan menghasilkan flowchart program, yang dimana flowchart program adalah suatu skema atau bagan yang menggambarkan urutan kegiatan dari suatu program dari awal hingga akhir. Dan yang kedua adalah program tabel keputusan otomatis, yang dimana tabel program adalah tabel yang digunakan sebagai alat bantu untuk menyelesaikan logika di dalam program. Algoritma yang berisi keputusan bertingkat yang banyak sekali dan sangat sulit untuk digambarkan langsung dengan struktur English atau kode, tetapi dapat diatasi jika terlebih dahulu dengan menggunakan tabel keputusan. Dengan demikian, tabel keputusan efektif digunakan jika kondisi yang akan diseleksi di dalam program jumlahnya cukup banyak dan rumit. Dan yang ketiga adalah pemindahan rutin, yang digunakan mencari program untuk skema kemunculan item tertentu. Yang keempat adalah program pemetaan, yang dimana dapat mengidentifikasi kode program yang tidak dijalankan. Perangkat lunak ini bisa mengungkapkan kode program yang dimasukkan oleh programmer yang tidak bertanggung jawab untuk menghapus semua file komputer ketika ia diberhentikan. Dan yang kelima adalah penelusuran program, yang dimana secara berurutan mencetak semua langkah program yang dijalankan ketika suatu program berjalan, bercampur dengan output reguler sehingga urutan peristiwa eksekusi program dapat diamati. Pelacakan program membantu mengidentifikasi instruksi program yang tidak sah, jalur logika yang salah, dan kode program yang tidak dijalankan.
Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi saya yaitu tentang audit software, yang dimana teknik audit berbantuan komputer atau biasa yang disebut CAAT mengacu pada perangkat lunak audit yang sering disebut perangkat lunak audit umum, yang menggunakan spesifikasi yang disediakan auditor untuk menghasilkan program yang menjalankan fungsi audit, dengan demikian mengotomatisasi atau menyederhanakan proses audit. Pemerintahan Amerika Serikat menemukan bahwa CAAT adalah alat yang berharga dalam mengurangi defisit anggaran federal besar-besaran. Perangkat lunak ini digunakan untuk mengidentifikasi klaim Medicare yang curang dan tuduhan berlebihan yang diajukan oleh kontraktor pertahanan. Baik, selanjutnya adalah beberapa kegunaan CAAT. Yang pertama adalah meminta file data untuk mengambil catatan yang memenuhi kriteria yang ditentukan. Dan yang kedua adalah mengakses data dalam berbagai format dan mengonversi data menjadi format umum. Dan yang ketiga adalah melakukan perhitungan analisis statistik dan operasi matematika lainnya. Dan yang keempat adalah mengidentifikasi kebocoran keuangan, ketidakpatuhan kebijakan, dan kesalahan pemrosesan data. Dan yang kelima adalah menguji risiko spesifik dan mengidentifikasi cara mengendalikan risiko itu. Dan yang keenam adalah memformat dan mencetak laporan dan dokumen. Dan yang ketujuh adalah membuat kertas kerja elektronik. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu audit operasional dari AIS. Teknik dan prosedur yang digunakan dalam audit operasional mirip dengan audit sistem informasi dan laporan keuangan. Perbedaan yang mendasar yaitu adanya ruang lingkup audit. Audit sistem informasi terbatas pada kontrol internal dan audit keuangan untuk output sistem. Sedangkan audit operasional mencakup semua aspek manajemen sistem. Selain itu, tujuan audit operasional meliputi evaluasi efektivitas, efisiensi, dan pencapaian tujuan. Setelah mengetahui arti dari audit operasional, di sini saya akan melanjutkan tentang langkah-langkah dalam audit operasional. Langkah pertama yaitu perencanaan audit, di mana ruang lingkup dan tujuan audit ditetapkan. Tinjauan sistem pendahuluan dilakukan dan program audit tentatif disiapkan. Langkah kedua yaitu pengumpulan bukti yang meliputi kegiatan-kegiatan berikut. Yang pertama yaitu meninjau kebijakan dan dokumentasi pengoperasian. Yang kedua, mengkonfirmasi prosedur dengan personal manajemen dan operasi. Yang ketiga yaitu mengamati fungsi dan aktivitas operasi. Yang keempat, meneliti rencana dan laporan keuangan operasi. Yang kelima, menguji keakuratan informasi operasi. Yang keenam, kontrol pengujian. Pada tahap evaluasi bukti, auditor mengukur sistem yang mengikuti prinsip manajemen sistem terbaik. Salah satu pertimbangannya yaitu hasil kebijakan dan praktik manajemen lebih signifikan daripada kebijakan dan praktik itu sendiri. Artinya, jika hasil yang baik dicapai melalui kebijakan dan praktik yang secara teoritis kurang, maka auditor harus hati-hati dalam mempertimbangkan apakah perbaikan yang disarankan akan secara substansial meningkatkan hasil. Auditor mendokumentasikan temuan dan kesimpulan mereka dan mengkomunikasikannya kepada manajemen. Audit operasional yang ideal memiliki pelatihan audit dan pengalaman beberapa tahun di posisi manajerial. Auditor dengan latar belakang audit yang kuat tetapi pengalaman manajemen yang lemah sering tidak memiliki perspektif yang diperlukan untuk memahami proses manajemen sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.